hiburan film juga dapat dipakai untuk menggait hati pasangan. Kisah nyata ini berdasar pengalaman pasangan Marcelino Lefrand dan Dewi Rezer. Jalinan asmara Marcel dan Dewi makin lama kian lengket, lantaran Marcel kerap mengajak nonton Dewi. Padahal Dewi tidak begitu suka film. Dulu sih Dewi emang jarang nonton, cuman karena dia nontonnya seru sekali, ngajakinnya ayo nonton ya, jadi seneng nonton. Dan kalau misalnya kamu jangan nonton dulu ya, kita nonton bareng, iya. Orangnya ya selalu bersuka cita dan senang untuk ngumpul gitu, dia selalu senang untuk ngumpul sama saudara kayak gitu ya. Memang dokter tadi juga perkirakan pas pagi-pagi datang, dia bilang mungkin kalau dengan kondisi gini kita kasih obat paling lama nanti sore. Jadi dokter juga udah kasih kondisi gitu, jadi mereka udah makin siap. Enggak ya, saya rasa kita semua sudah berusaha membuat yang terbaik untuk Mami gitu. Jadi kita sebagai orang percaya ya, saya rasa justru kita harus senang gitu karena kita yakin pasti Mami di surga sama Tuhan Yesus. Pemirsa, jika Anda ingat, beberapa waktu yang lalu Nirina Zubir dibuka mata batinnya oleh seorang paranormal. Dan tidak disangka ternyata Nirina bisa melihat hantu betulan di lokasi syuting film terbarunya. Dan masih bicara soal film dan bukan hantu pemirsa, pasangan Marcelino Lefrand dan Dewi Rezer ternyata mempunyai kegemaran menonton film berdua. Dan kabarnya Marcelino lah yang pertama kali menularkan kegemaran menonton film ini. Dan apa saja kesibukan dari keluarga Dewi di bulan puasa ini? Kita akan segera menyaksikan liputan dari Dewi Rezer, Marcelino Lefrand, dan Nirina Zubir. Ekspresi takut disertai teriakan minta tolong harus diperankan Nirina dengan susah payah. Tentu saja sosok Nirina Zubir yang kesehariannya serba ceria selalu mengumbar tawa dan pecicilan ini mengaku sulit melakonkan perannya di film horor berjudul Mirror. Justru kalau gue bilang adalah tantangan banget ya main film horor karena banyak orang yang underestimate, karena banyak orang yang bilang udahlah kalau film horor itu kan gampang gitu, lo tinggal takut, tinggal ini. Tapi kan sebenarnya itu beban yang paling susah untuk meyakinkan orang kalau kita takut gitu kan. Justru itu beban banget buat gue, apalagi gue yang distereotipkan dengan si Nirina, si tukang ketawa dan pecicilan dan genit gitu kan. Ketakutan gue adalah pada saat semua kru, hampir semua kru menceritakan hal-hal yang kejadian sama mereka selama syuting. Ada nih kru cewek bangun-bangun pagi, pas dia melek, pak di depan mukanya ada anak kecil yang lagi gini. Aduh, terus gue yang, aduh lu jangan ceritain dong, lu kenapa sih begitu banget gitu. Iya nah, tapi gue gak bisa, gimana dong gitu. Karena merasa tertantang membintangi film horor, Nirina pun menyabet kesempatan emas itu. Asal tahu saja pada dasarnya Nirina murni penakut. Selama syuting nyalinya benar-benar diuji. Di lokasi syuting yang terbilang angker ini Nirina berhasil melihat penampakan makhluk halus. Dengan sedikit merinding kejadian ini ia ceritakan seusai gala premier film Mirror kemarin. Kalau gue lagi ngobrol-ngobrol lagi gini, dan aku lagi ngobrol sama mbak gitu, tiba-tiba di ujung sini aku tuh ada yang duduk gitu. Terus gue bilang, ini siapa yang di atasnya? Terus aku nengok, kok nggak ada? Oh berarti bukan kali, atau nggak udah pindah. Terus lagi ngobrol lagi, ada lagi gitu. Ikan. Selain sebagai hiburan, film juga dapat dipakai untuk menggait hati pasangan. Kisah nyata ini berdasar pengalaman pasangan Marcelino Lefrand dan Dewi Rezer. Jalinan asmara Marcel dan Dewi makin lama kian lengket, lantaran Marcel kerap mengajak nonton Dewi. Padahal Dewi tidak begitu suka film. Dulu sih Dewi emang jarang nonton, cuman karena dia nontonnya seru sekali, ngajakinnya ayo nonton ya, jadi seneng nonton. Dan kalau misalnya kamu jangan nonton dulu ya, kita nonton bareng. Iya. Kalau misalnya dia nonton apa gitu, saya sirik banget. Ih, kok udah nonton duluan sih gitu. Jadi kan banyak bisa dipelajari kan kalau kita nonton, kita bisa diskusi gitu. Kayaknya ini itu ada elemen ini itu. Kasih kalau seandainya dia nggak bisa ya aku save aja filmnya. Mendingan nggak usah nonton kalau nggak nonton sama dia. Sebagai artis yang memeluk agama Nasrani, keduanya sangat menghormati bulan Ramadan. Istimewanya khusus bagi Dewi, di bulan puasa ini ia merasakan keindahan bertoleransi dengan ibunya yang menjalani ibadah puasa.
Ya biasa kalau lebaran ya anterin mama sholat id kan, terus Dewi nyetirin, Dewi temenin ya selamat lebaran gitu aja. Mama juga kalau Dewi Natal Merry Christmas ya gitu. Kalau Dewi lebaran juga ya cium tangan mama gitu. Sangat-sangat bertoleransi. Pelangi jadi terlihat indah karena ada warna merah, kuning, hijau. Dunia jadi terlihat lebih indah karena ada berbagai warna perbedaan. Pemirsa, penyanyi Shalomita mengajak semua anak-anaknya untuk menyaksikan konser Peter Pan. Kalau sudah begini, siapa yang sebenarnya ngefans sama Peter Pan? Anak-anaknya atau ibunya? Dan seperti kebanyakan penyanyi lainnya, Peter Pan juga mengurangi jadwal kegiatannya di bulan puasa ini. Lalu apa saja persiapan mereka dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri? Mari kita saksikan liputannya. Memang tak berlebihan jika dikatakan penggemar Peter Pan terdiri dari semua kalangan. Lihat saja penyanyi Shalomita sampai mengangkut seluruh keluarganya untuk menyaksikan konser Peter Pan yang berlokasi di halaman belakang RCTI. Beda dengan konser Peter Pan sebelumnya yang ditonton oleh ribuan orang. Kali ini Peter Pan hanya disaksikan oleh puluhan orang saja. Shalomita dan anak-anaknya tampak sangat menikmati aksi Peter Pan di atas panggung. Konser bertajuk Chill Out ini akan ditayangkan di Global TV untuk menemani pemirsa yang sedang menunggu beduk maghrib. Peter Pan membuat kejutan dengan melantunkan tembang Tomboati. Kita adalah fans beratnya Peter Pan. Jadi ini sebenarnya dimulai dari anak-anak aku, anak-anak sepupu aku tuh semua tuh gila Peter Pan. Mereka pokoknya hafal berlagu-lagu lah dari Peter Pan. Sampai aku sendiri di rumah punya visi di karaoke-nya segala macam gitu. Akhirnya ibunya pun jadinya mengerti kan Peter Pan gitu. Terus emang jadinya ngefans gitu. Maksudnya aku jadi emang mengagumi. Aku bilang Ariel jenius ya nyiptain lagu-lagu ya dia. Maksudnya lagu-lagu dia itu mudah didengar tapi nggak cemen gitu. Mudah dinikmatin tapi berisi terus kata-katanya top banget deh Ril. Apalagi tadi mereka bawain lagu Islam gitu, aduh lucu banget gitu agak aduh lucu banget sih mereka mau membawakan seperti itu dan cocok nyanyinya enak. Jadi pas denger ada salah satu saudara teman dekat lah masih keluarga dia kerja di Global TV. Terus dia kasih tahu Mbak ini ada acara berkali-kali aku mau nonton konser Peter Pan nggak pernah berani karena kan selalu pasti masa rame banget kesana banget sementara aku harus bawa anak aku kan umur 4 tahun 2 tahun kececeran kan takut. Begitu denger ini intern ayo deh gue bela-belain padahal aku dari setengah 8 pagi udah ada acara tau gak dari tadi ini setengah 4 pokoknya harus ada di sini kita nonton jadi tadi bela-belain nonton sampai bayi pun aku bawa. Penyanyi mengidolai penyanyi lainnya memang bukanlah hal yang aneh. Juga bukan hal yang aneh jika penyanyi tersebut berharap bisa berkolaborasi dengan penyanyi yang diidolakannya. Apakah Shalomita punya obsesi untuk berkolaborasi dengan Peter Pan? Warna musik nggak mungkin lah ya aku Maril suaranya beda banget ya. Maksudnya kita beda warna musik ya. Enggak lah, enggak. Aku ngefans sama banyak band Indonesia, banyak penyanyi Indonesia yang saya mengagumi. Salah satunya Peter Pan. Enggak mungkin lah mempengaruhi musik saya karena saya nggak bisa jadi mereka gitu. Peter Pan ternyata membatasi job di bulan Ramadan ini. Rupanya Peter Pan hanya menyanggupi job yang berbentuk konser mini seperti ini. Sebagai umat muslim, seluruh personil Peter Pan tak mau melalaikan kewajiban berpuasa. Mereka ingin menunaikan ibadah puasa tanpa harus dipusingkan dengan jadwal konser yang amat padat dan melelahkan. Kegiatan bulan Ramadan tetap masih promo. Kalau manggung secara outdoor atau manggung di lapangan besar kita enggak karena emang enggak aja ya. Jadi kebanyakan nonton juga. Iya. Kalau jadi bulan ini kita habisin buat promo media aja semua TV, majalah. Ada job-job manggung masih diterima, kalau tahun ini enggak. Jadi tahun ini karena cuma ada promo aja, jadi lebih nyantai, kerjaannya juga lebih husu lah ininya puasanya. Setahun penuh hari-hari personil Peter Pan hanya disibukkan oleh kerja dan kerja. Lebaran sudah semakin dekat. Tentu mereka ingin menggunakan kesempatan berharga ini untuk bersilaturahmi kepada keluarga. Kalau aku lebaran pengen di rumah. Kayaknya anak-anak Peter Pan kalau lebaran pada berpencar semua. Ketemunya lagi ntar aja kalau udah pada beberapa minggu kemudian. Waktu kita kan habis memang buat Peter Pan.
Jadi untuk lebaran itu kita sisihin untuk keluarga. Yang pasti sih lebaran kita pengennya sama keluarga aja. Jadi nggak mau nerima job manggung gitu lagi. Allah Ta'ala mencukupi.